Pukul 6:10 pagi, di lantai 5, ruang bangsal, rumah sakit Shenyang. Terlihat seorang lelaki berbaring dengan wajah kusam. Itu adalah Lee Myung, pemimpin tim ketiga. Seperti yang dikatakan ahli bedah ruang gawat darurat, dia menjalani pemeriksaan menyeluruh. Dan meskipun dia menderita luka tembak, dia hanya perlu seminggu untuk pulih kembali. Karena tidak ada infeksi dan Anda telah menerima perawatan regeneratif, Anda dapat kembali bekerja setelah seminggu istirahat di rumah sakit. Jadi setelah seminggu nanti dia akan segera dipulangkan dan diminta untuk segera bekerja kembali. Suara TV ini berisik sekali sih. Suara TV yang sedang diputar dengan suara keras membuatnya kesal. Dia tidak bisa meminta mereka untuk mengecilkan volume karena dia sedang berbagi kamar dengan 6 orang lainnya. Dan ruangan itu sebagian besar dipenuhi dengan orang tua. Sial, padahal aku mengalami luka tembak. Setidaknya tempatkan aku di kamar untuk 1 orang. Lalu dia pindah untuk makan. Setelah semalaman tidak makan dan berobat, ia bangun subuh karena tidur dengan perut kosong. Seorang perawat masuk. "Hei, kapan saya bisa makan?" Lee Myung bertanya pada perawat itu. "Oh, Anda bertanya soal makanan ya? Tunggu sebentar." Lalu perawat itu segera melihat ke arah grafik. Jika dokter datang untuk memeriksakan diri dan kemudian menyatakan Anda dalam kondisi yang baik, saya pikir Anda sudah bisa diberikan bubur. Mendengar hal itu, Lee Myung sangat jengkel. Dia kelaparan dan dia tidak bisa menunggu sampai makan siang. Lalu TV yang diputar menyiarkan berita tentang breaking news. Breaking news. Kami memiliki berita yang tidak menyenangkan. Sekitar fajar, pihak berwenang mengumumkan bahwa Son Mangdal dan anggota lain dari geng kepala api yang ditangkap karena penjualan narkoba telah melarikan diri dan membuat kekacauan dalam Biro Keamanan Publik. Wajah Lee Myung menegang. Di layar televisi terlihat konferensi pers telah dimulai dengan rekaman CCTV. Song Wei Kang terbunuh saat dia melarikan diri dengan salinan video kejahatan. Biro Keamanan Publik tidak akan mengabaikan ini. Berita pelarian itu tidak masuk akal baginya. Bahkan bosnya telah meninggal. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Sesuatu terjadi dalam 12 jam setelah dia dirawat di rumah sakit. Lee Myung segera melompat dari tempat tidurnya. Pak, Anda tidak boleh banyak bergerak dulu, Pak." Perawat itu panik. Ia mendorongnya ke samping. Lalu Lee Myung berbicara. "Perawat, aku harus segera dipulangkan dari rumah sakit ini. Ada hal yang mendesak." Tapi Pak, itu tidak bisa." Seakan tidak mendengarkan kata-kata perawat, Lee Myung menarik jarum infus dari lengannya. Dia terhuyung-huyung keluar dari ruangan sementara darah menetes dari tempat jarum tertusuk. Pukul 6:45 pagi di kantor Biro Keamanan Umum Kota Shenyang. Pintu gerbangnya tidak dibuka, tapi suasana Biro Keamanan Umum sangat mirip seperti rumah duka. Dan para staf yang bertugas dipanggil lebih awal untuk menangani situasi ini. "Tuan, tolonglah. Apakah masuk akal bahwa saya bahkan tidak dapat melihat tubuh suami saya setelah diberitahu tentang berita itu?" Keluarga almarhum menangis dan meratap di depan kantor. Karena bagaimanapun mayat-mayat itu dikirim untuk diotopsi, mereka tidak ditunjukkan kepada keluarga mereka. Awalnya, warga sipil perlu memberikan izin untuk otopsi,
Tetapi ketika polisi mempertaruhkan nyawa mereka, mereka langsung menerima otopsi. Akses ke dalam biro diblokir dengan pita yang melarang masuknya para keluarga. Apakah rekaman CCTV yang ditemukan hanya itu? Ataukah Biro Keamanan Publik sedang menyembunyikan sesuatu? Mengapa mereka menghalang-halangi pers untuk meliput? Terlihat juga di sana wartawan berkumpul di luar. Setelah konferensi pers, para wartawan dari masing-masing kelompok media datang untuk mengajukan berbagai pertanyaan. Dan karena mereka, orang-orang Biro Keamanan Publik yang dipanggil di pagi hari mengalami kesulitan. Setelah hasil investigasi dirilis, pengumuman akan dilakukan kepada pers. Sampai saat itu, wartawan mundur. Polisi yang mengendalikan mereka berteriak. Meskipun mengulangi kalimat yang sama selama 30 menit terakhir, para wartawan tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Saat itulah seorang reporter berteriak sambil menunjuk sebuah sedan hitam yang masuk melalui jalan samping. Apa-apaan ini? Anda mengatakan bahwa tidak ada yang boleh lewat kecuali orang-orang yang terkait dengan kasus ini. Lalu mengapa mobil yang bahkan bukan milik biro itu, kenapa kau biarkan masuk? Iya, ini tidak adil. Biarkan kami masuk juga. Berkat teriakan satu orang itu, reporter lain juga berteriak. Karena hal itu, tentu saja aparat kepolisian yang menghadang para wartawan panik. Sementara itu, di lantai 1 Biro Keamanan Publik, terlihat seseorang sedang melihat wajah bingung anak buahnya. Lelaki dengan uban tipis itu adalah Sang Yu-geun, Direktur Biro Keamanan Umum Kota Shenyang. Dia melihat seseorang dan berbicara. Jadi kau ingin bilang bahwa geng kepala api dan orang di ruang interogasi dengan kostum yang aneh itu adalah satu tim? Jawab aku, Wakil Direktur. Dia sedang berbicara dengan Ho Il-kyung. Postur tubuhnya saat duduk di sofa sangat tidak nyaman. Itu karena seorang dokter dari tim medis yang datang bekerja lebih awal telah merelokasi bahu dan tulangnya yang terkilir. Namun itu hanya tindakan sementara karena tulang rawannya telah rusak. Namun dia adalah satu-satunya yang selamat malam itu. Dia bahkan tidak bisa pergi ke rumah sakit karena dia dipanggil untuk diinterogasi. Iya Direktur, bukankah aku sudah mengatakan sebelumnya tim kelima diperintahkan untuk mengisolasi murim itu. Tapi seakan-akan sang direktur tidak menghiraukan alasan dari Ho Il-kyung. Dia melangkah mendekati Ho Il-kyung. Lalu dia memunculkan seberkas cahaya kecil. Gambar 3 dimensi mulai muncul di atas meja. Itu adalah gambar rekaman CCTV dari ruang interogasi keempat dan kelima di ruang bawah tanah. Dalam video itu terlihat Ho Il-kyung sedang duduk di kursi di ruang interogasi seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Dia ngiler. Bahkan dia juga mendengkur. Apakah aku tidur seperti itu? Bahkan dia sendiri tidak mengerti bagaimana dia bisa tidur nyenyak di tengah kekacauan. Merasa bingung, dia mencoba menjelaskan. Direktur, biar ku jelaskan. Seakan tidak ingin mendengar alasan, Direktur Sang Yu-geun membanting meja dengan tinjunya. Dengarkan ya, Wakil Direktur. Ada total 2 gambar CCTV dari kepala Song Wei-kang.
video ini dan video yang diberikan kepada media. Aku tidak bisa menunjukkan video ini ke media karena gengsi Biro akan jatuh. Apakah Anda sudah mengerti apa yang sedang saya bicarakan? Saat diotopsi, ada USB di mulut Song Wei Kang yang membuat petugas menduga bahwa kecelakaan itu terjadi ketika Song Wei Kang sedang melarikan diri dengan USB. Karena itu, Song Wei Kang mendapat pujian. Bahkan Song Wei Kang yang hanya seorang kepala dari tim kejahatan kekerasan membuat pengorbanan seperti itu. Apakah masuk akal jika kau yang seorang wakil direktur keamanan publik tidur di dalam ruang interogasi? Direktur, tolong dengarkan penjelasanku dulu. Aku tidak ingin mendengar alasanmu. Setelah interogasi oleh regu ketiga selesai, akan ada penangguhan tanpa batas waktu sampai petinggi memberikan instruksi kepadamu. Mendengar itu, Ho Il Kyung melompat dan buru-buru berlutut di depan direktur dan berbicara dengan mata berkaca-kaca. Direktur, Anda benar salah paham. Tolong lihat saya. Bahu dan lenganku terluka. Aku ditangkap oleh prajurit murim itu dan aku menderita segala macam penghinaan. Tiba-tiba terdengar seseorang mengetuk pintu. Karena wakil direktur sedang ada di ruangan, direktur berkata, "Siapa itu? Ada apa? Aku sedang mengurus hal penting, jadi kembalilah nanti." "Tapi, Pak Direktur, ini hal mendesak." Mengatakan bahwa itu adalah hal mendesak, orang itu diperbolehkan masuk. Sementara itu, seolah-olah sedang tidak terjadi apa-apa, Ho Il Kyung kembali ke sofa dengan acuh tak acuh dan bersiul sambil melihat ke kanan. Terlihat seorang detektif laki-laki bergegas masuk ke dalam ruangan dengan membawa sebuah amplop. "Hal mendesak apa yang ingin kau bicarakan, hah?" Ekspresi direktur menegang pada simbol tanda Balai Kota Shenyang pada dokumen yang dikeluarkan dari amplop. Di bagian bawah ada nama dan segel. Pada saat yang sama, di dalam ruangan tim kejahatan kekerasan keamanan publik, di sofa ada seorang lelaki berjas rapih yang sedang menunggu sambil minum kopi. Itu adalah Jo Yuseong yang berjanji akan mengeluarkan Chun Yeon dalam waktu 12 jam. Lalu di hadapannya ada seorang lelaki yang berusia seperti awal 40-an dengan janggut menutupi dagunya. Dia adalah Oh Yu Bong, pemimpin dari tim pertama dari regu kejahatan kekerasan. Oh Yu Bong berbicara dengan Jo Yuseong yang sedang minum kopi. "Sepertinya kau ini sangat percaya diri sekali. Sebaiknya kau segera bangun dari mimpimu itu. Seperti yang kau ketahui, situasi saat ini tidak begitu baik dan direktur kami adalah orang luar biasa yang tidak akan menyerah pada tekanan eksternal atau permintaan apapun. Itu tidak akan berjalan sesuai dengan keinginanmu. Permintaanmu tidak akan ditanggapi olehnya. Jadi daripada kau membuang-buang waktu, lebih baik kau segera kembali." Dia berbicara seperti itu karena Jo Yuseong membawa surat resmi yang meminta pembebasan Chun Yeon yang dipenjara di ruang interogasi. Dia bahkan membawa pengacara dari firma hukum terkenal di kota Shenyang. Ya, aku mengerti apa yang kau bicarakan, tapi kita lihat saja nanti." Jo Yuseong tersenyum. Pemimpin tim pertama, Oh Yu Bong, mendecakkan lidahnya melihat bagaimana orang itu berbicara dengan provokatif. Tapi kali ini Oh Yu Bong sangat yakin bahwa apa yang diinginkan Jo Yuseong tidak akan menjadi kenyataan. Situasi Biro Keamanan Publik saat ini sedang kacau. Apalagi orang di ruang interogasi itu adalah seseorang yang diperintahkan oleh Balai Kota
untuk segera diselidiki. Jadi bagaimana mungkin Pak Direktur akan membiarkan orang itu pergi? Tuan Jo Yusyong, apakah Anda sudah selesai dengan kopimu? Lebih baik kau segera kemasi berkas-berkasmu itu dan biarkan aku mengantarmu keluar, karena mungkin akan sulit untuk keluar dari sini dengan banyaknya reporter dan barikade keamanan itu. Kata-katanya seolah mengusir Jo Yusyong. Tapi tidak lama kemudian, detektif yang dikirim ke kantor direktur telah kembali ke ruangan mereka. Bukan hanya itu, bahkan direktur Sang Yu-geun mengikutinya. "Hormat, Pak." Oh Yu-bong segera bangkit dan memberi hormat kepada sang direktur. Lalu Sang Yu-geun mengangguk ringan dan menatap Jo Yusyong. "Oh, Ketua Jo, sudah lama sekali kita tidak bertemu ya." Iya Pak Direktur, apakah Anda baik-baik saja? Anda pasti telah lelah bekerja keras selama ini. Maaf karena saya tiba-tiba datang." Jo Yusyong bangkit dan membungkuk. Dilihat dari percakapan dan nada bicara mereka, sepertinya mereka telah lama kenal. Aku minta maaf sebelumnya karena tidak dapat menghibur Anda dengan benar dalam situasi seperti ini. Tapi baiklah, apakah surat permintaan itu ditulis oleh Direktur Yun langsung? Iya Pak Direktur, Anda betul sekali. Aku membawa segelnya, jadi mari kita mulai ini. Apa? Oh Yu-bong terkejut mendengar percakapan mereka. Dia mengira direkturnya tidak akan pernah menerima permintaan itu, tapi ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Direktur segera turun menuju ke ruangannya untuk menyetujui berkas itu. Sementara dia terkejut, Jo Yusyong menatapnya dan tersenyum. Senyum yang mengatakan bahwa dia yang menang. Lalu tidak lama kemudian pintu lift terbuka dan Jun Ye-won muncul. Bersama dengan Oh Yu-bong, Jo Yusyong yang sedang menunggu di lobi membungkuk kepada Jun Ye-won. Bagaimana kabar Anda? Anda pasti telah melalui banyak hal, Tuan Musyong. Musyong? Jo Yusyong segera mengirim pesan telepati kepada Jun Ye-won yang kebingungan. "Tuan, saya tidak tahu nama Anda saat membuat identitas. Jadi saya memasukkan nama sementara. Setelah Anda memberitahu saya nama asli Anda, maka kami akan mengeditnya lagi." Mendengar itu Jun Ye-won mengangguk. Tapi di dalam hatinya dia pikir itu adalah nama yang cerdas. Nama sementara yang diberikan kepadanya sangat mirip dengan nama keturunannya, Jeon Musyong. "Lalu siapa orang yang berada di sebelahmu itu?" "Oh, ini Lee Hyun, seorang pengacara di law firm yang menjabat sebagai penasihat di kantor pusat kami. Dia banyak kesulitan dengan dokumen Anda tadi malam." "Salam, nama saya Lee Hyun." Pengacara Lee Hyun membungkuk ringan kepada Jun Ye-won. Setelah memperkenalkannya, Jo Yusyong menunjuk keluar gedung. "Ayo, kita pergi dari tempat ini sekarang, Tuan. Jadi, aku akan segera membawamu ke kantor pusat." Seperti yang dikatakan Jo Yusyong, lobi penuh dengan staf dan detektif. Mereka semua melakukan penyelidikan, menggambar garis putih di lantai lobi, dan mengumpulkan berkas bercak-bercak darah. Lalu, kepada Jun Ye-won yang sedang mengikuti Jo Yusyong untuk keluar, ketua tim pertama dari regu kejahatan berbicara. "Oi, pemuda kostum sejarah. Aku tidak tahu siapa kau, tetapi ketahuilah bahwa ini belum berakhir. Jadi hati-hati. Aku pemimpin tim pertama dari regu kejahatan kekerasan. Oh Yu-bong sedang memperingatkanmu." Jun Ye-won mendapat peringatan sebelum dia pergi. Tapi ketika Jun Ye-won mencoba berbicara balik padanya, Jo Yusyong dan sang pengacara mengatakan bahwa tidak perlu
mengurus orang itu dan segera membawanya ke sedan hitam. Bahkan ketika Chun Yeun hendak masuk ke dalam mobil, Oh Yubong masih menatapnya dengan wajah marah seperti goblin. Pintu mobil tertutup dan Jo Yuseong yang duduk di sebelahnya berkata dengan tenang, "Tuan, Anda harus sangat bersabar. Banyak mata yang mengawasi Anda. Jadi tidak akan terlihat bagus jika Anda bertengkar dengan pemimpin regu kejahatan kekerasan di dalam biro." Tapi saat Jo Yuseong sedang menasihati Chun Yeun seperti itu, Chun Yeun melihat keluar jendela dan seperti seakan-akan dia sedang mengambil sesuatu dengan tangannya. Lalu Oh Yubong yang sedang berbalik untuk memasuki gedung segera meraih perutnya dan terjatuh. Para penyelidik yang berada di sana terkejut dan segera mencoba untuk memapahnya. Jo Yuseong yang melihat hal itu sangat yakin itu pasti sesuatu yang dilakukan oleh Chun Yeun. Merasa bingung, Jo Yuseong segera memberi perintah kepada supir. "Pak supir, ayo segera nyalakan mobilnya dan cepat pergi dari sini." Supir segera menyalakan mobil dan menginjak gas. Ketika mereka sudah sampai di jalan raya setelah melewati barikade dan para reporter, Jo Yuseong menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Aku mengerti bagaimana kesal perasaan Anda. Tapi jika Anda melakukan hal seperti itu di sana, jam berapa sekarang?" Jam berapa? Jo Yuseong yang hendak menasehati Chun Yeun mendadak panik setelah mendengar pertanyaan Chun Yeun itu. Dia bingung berpikir bahwa Chun Yeun akan meminta pertanggungjawabannya karena terlambat. Tuan, jika yang Anda maksud adalah tentang janji yang saya buat dengan Anda, saya minta maaf. Saya sudah mencoba untuk menanganinya secepat mungkin." Jo Yuseong segera menyentuh smartphone di pergelangan tangannya. Saat ini sudah pukul 7:17 pagi. "Sekarang pukul 7:17 pagi, Tuan. Kami telah tiba sekitar pukul 6 pagi. Tapi kami harus menunggu di dalam untuk mendapatkan persetujuan." Begitu banyak alasan yang kau miliki." Mendengar kata-kata dingin dari Chun Yeun itu, Jo Yuseong menghela nafas. Selama dia bekerja di Departemen Sumber Daya Manusia, ia telah mengalami banyak tipe orang yang berbeda-beda ketika sedang merekrut talenta. Arogan sekali dia. Apakah dia pikir dia ini lebih pintar dari saya? Untuk sesaat, Jo Yuseong ingin mengabaikan Chun Yeun dan segera pergi. Tetapi dia sudah banyak berinvestasi padanya dan dia sudah melapor kepada direkturnya bahwa dia akan membawa Chun Yeun kepadanya. Jadi dia berpikir untuk mengalah. Baiklah. Aku yang salah. Aku tidak bisa menepati janji. Tapi ada sebab mengapa saya tidak bisa menepati janji saya. Waktu itu saya sedang menegosiasikan gaji Anda ketika nanti bergabung dengan kami. Sebelum alasan dari Jo Yuseong dapat diucapkan, jam tangan Jo Yuseong yang berada di pergelangan tangan kirinya terputus, terbelah dua. Lalu tidak lama kemudian, pergelangan tangan kiri Jo Yuseong jatuh ke lantai mobil. Jo Yuseong segera menjerit kesakitan. Lalu dengan suara dinginnya, Chun Yeun berkata, "Aku sudah berusaha untuk meredam, untuk tidak menghukummu karena telah tidak menepati janji. Tapi kau
banyak bicara. Karena kau tadi mengatakan bahwa kau telah bekerja keras sepanjang malam untukku, aku menghukummu dengan hanya menebas pergelangan tanganmu, bukan lenganmu. Itu adalah cara Jun Yi-won menunjukkan belas kasihan. Namun, Jo Yu-sung tidak bisa berkata apa-apa. Dia benar-benar memotong tanganku. Jo Yu-sung menyesal tidak menanggapi peringatan Jun Yi-won dengan serius.